25 jenderal senior menandatangani petisi bersama yang menyerukan pemberontakan melawan Xi Jinping. Tanda-tanda pergerakan pasukan skala besar muncul setelah Jenderal PKC Zhang Yuxia dan Liu Zhenli ditangkap. Sebuah manifesto bersama yang ditandatangani oleh 25 jenderal mengejutkan internet. Kepada sesama warga negara China, prajurit berdarah besi, tetua, dan kerabat dari semua kelompok etnis, serta rekan senegara di luar negeri, tanggal 24 Januari tahun 2026 adalah hari gelap yang akan dicatat dalam sejarah. Ini bukan kasus anti korupsi biasa. Ini adalah kudeta yang serius. Ini adalah pembersihan berdarah oleh klik diktator Xi Jinping terhadap sisa-sisa keadilan terakhir di dalam militer dan hati nurani seluruh angkatan bersenjata. Jenderal Zhang Yuxia berasal dari keluarga militer terhormat. Ayahnya, Jenderal Zhang Zong, adalah seorang revolusioner pendiri bangsa. Jenderal Liu Zhenli telah mengabdikan hidupnya untuk militer dan memiliki pencapaian tempur yang nyata. Mereka dulunya adalah sosok penyeimbang yang diandalkan Xi di tahun-tahun awalnya, tetapi sekarang mereka dicap sebagai pemimpin faksi anti-Xi. Mereka telah ditangkap, keluarga mereka terseret, bawahan mereka ikut ditarik, kediaman mereka di Beijing dikepung oleh agen-agen berpakaian preman. Ini bukan disiplin hukum, ini adalah menjebak orang dengan tuduhan yang dibuat-buat. Tirani Xi Jinping telah mencapai jalan buntu. Menengok ke belakang selama 1 dekade terakhir, dia telah menggunakan anti korupsi untuk menyingkirkan saingan, impian China sebagai kedok untuk kediktatoran pribadi, dan kemakmuran bersama sebagai spanduk untuk merampas kekayaan pribadi. 3 tahun pandemi dan kebijakan ekstrim nol COVID menyebabkan kematian banyak orang tak berdosa. Runtuhnya sektor real estate telah menyapu bersih tabungan hidup puluhan juta keluarga. Pengangguran pemuda melonjak ke titik tertinggi dalam sejarah dan fenomena Li Yingflat berbaring datar telah menjadi nasib satu generasi. Dalam urusan luar negeri, dia telah menciptakan musuh di mana-mana. Diplomasi, Wolf Warrior, telah membuat China terisolasi sepenuhnya. Secara ekonomi, negara maju sementara sektor swasta mundur, mendorong bisnis swasta ke jurang kehancuran. Secara sosial, pengawasan ada di mana-mana dan kebebasan berbicara tidak ada. Darah gerakan kertas putih belum kering. Dan kasus-kasus seperti wanita yang dirantai, penyerangan Tangsan, dan kasus Hu Xinyu, masing-masing adalah bencana hak asasi manusia. Sekarang, tentara rakyat, benteng terakhir, juga telah diubah menjadi milik pribadinya. Pasukan roket dibersihkan. Departemen Peralatan disapu bersih. Menteri Pertahanan Li Shangfu menghilang. Sekarang dia bahkan berani bergerak melawan Wakil Ketua CMC dan anggota Biro Politik yang sedang menjabat. Ini bukan kepercayaan diri. Ini adalah ketakutan yang luar biasa. Ini bukan kemenangan. Ini adalah kegilaan hari kiamat. Saudara-saudara di militer, terutama bawahan langsung dan rekan lama Jenderal Zhang dan Liu, apakah kalian mendengarnya? Tembakan sudah berbunyi, tapi tidak diarahkan keluar. Itu diarahkan ke dalam. Kaki tangan Xi Jinping, Komisi Pusat Inspeksi Disiplin, Keamanan Negara, Polisi Bersenjata, dan Biro ke-9 sedang menjangkau kalian. Hari ini, mereka mengambil Zhang dan Liu. Besok, giliran kalian. Kalian memegang senapan baja untuk melindungi negara. Namun, kalian menyaksikan bangsa disandera oleh klik kecil, dan rakyat diperas hingga batasnya. Apakah kalian akan tetap diam? Apakah kalian akan terus membantu seorang tiran? Sejarah menunjukkan bahwa ketika tirani mencapai puncaknya, militer menjadi kekuatan penentu. Bangkitlah. Bangkit sekarang adalah penyelamatan diri. Bangkit adalah untuk menyelamatkan negara. Bangkit adalah untuk menghapus malapetaka bagi rakyat. Kalian mengendalikan rudal, tank, jet tempur, dan pasukan khusus. Kalian mengendalikan posisi strategis di sekitar Beijing dan tombol nuklir. Jika kalian memutuskan untuk bertindak di pagi hari, blokade Zongnanhai, ambil alih bandara, stasiun televisi, dan pusat komunikasi, serta tangkap Xi Jinping dan kroni intinya, Li Qiang, Cai Qi, Wang Huning, He Lifeng, Ding Xuexiang, Wang Xiaohong, Zhang Guoqing, Li Zhanshu, dan lainnya. Kalian dapat mengakhiri mimpi buruk ini dalam waktu sesingkat mungkin. Pemberontakan bukanlah pemberontakan tanpa dasar. Ini adalah kampanye kebenaran melawan pengkhianat. Mukadimah Konstitusi Republik Rakyat China menyatakan, semua kekuasaan milik rakyat. Tentara rakyat adalah tentara putra dan saudara rakyat, bukan kekuatan pribadi satu individu. Ketika pemimpin tertinggi melanggar konstitusi dan menginjak-injak rakyat, militer memiliki hak, tanggung jawab, dan kewajiban untuk berdiri dan membela negara.
Setelah pemberontakan berhasil, kami akan segera membentuk Komisi Administratif Militer China, mengundang tokoh-tokoh demokratis, akademisi, dan ahli hukum dari dalam dan luar negeri untuk menyusun rencana transisi. Kami akan membebaskan semua tahanan politik, menghapuskan kediktatoran partai tunggal, menerapkan kompetisi multipartai, mengadakan pemilihan nasional yang benar-benar bebas dan setara, dan membangun kembali China yang demokratis secara konstitusional. Militer akan kembali ke negara dan rakyat. Rakyat seluruh negeri, kalian adalah protagonis sejati dari revolusi ini. Buruh, kalian sudah cukup menderita karena penutupan pabrik dan upah yang tidak dibayar. Mogoklah sekarang. Petani, kalian adalah kelompok yang paling menderita. Bergabunglah dalam arus pemberontakan. Mahasiswa, tinggalkan kampus kalian dan teriakkan demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia. Intelektual, pengacara, jurnalis, dan pegawai negeri, gunakan hati nurani dan kemampuan kalian untuk menyebarkan kebenaran ke seluruh penjuru negeri. Rekan senegara di luar negeri, gunakan setiap saluran untuk menyebarkan berita dan memobilisasi dukungan internasional. Jangan berpikir perbuatan baik yang kecil itu tidak berguna. Di bawah tekanan yang hebat, semua orang merasa mereka bisa menjadi korban, tetapi satu percikan kecil dapat memulai api padang rumput yang besar. Kami tahu jalan pemberontakan penuh dengan risiko. Kliksi akan bertindak putus asa dan menggunakan kekerasan. Namun ingat, semakin brutal tirani, semakin sengit perlawanan. Jika tentara rakyat berpindah pihak, rezim akan runtuh dalam sekejap. Keadilan pasti akan menang atas kejahatan. Tahun 2026, tahun api, diramalkan dalam buku kuno Bing Ding Guijian. Tahun kuda merah dan domba merah akan membawa perubahan besar. Hari ini adalah konvergensi dari waktu yang tepat, medan yang menguntungkan, dan persatuan rakyat. Mari kita angkat spanduk, gulingkan tirani Xi Jinping, bangun kembali China yang demokratis. Penanda tangan, Yang Zhibin, Han Shengyan, Wang Wenguan, Li Fengbiao, Wang Qiang, Liu Qingsong, Wu Yanan, Wang Haijiang, Huang Ming, Zheng Xuan, Xu Deqing, Li Xiaoming, Chen Hui, Hu Zhongming, Chang Dingqiu, Guo Puxiao, Xu Xisheng, Xu Chongbo, Xu Qiling, Xu Shuiqiang, Zhu Gansheng, Li Wei, Xiao Tianliang, Yang Xuejun, Ling Huanxin. tanggal 2 Februari tahun 2026. Lao Dong juga mengatakan bahwa tajuk rencana baru-baru ini di PLA Daily telah menyerukan kelahiran kembali dengan mengganti bulu, sebuah metafora yang menyiratkan bahwa militer harus mengganti Xi untuk bertahan hidup. Pada tanggal 3 Februari tajuk rencana lain diterbitkan. Artikel itu menggunakan kiasan sejarah tentang jalur Lucon dan jalur Lazi, terutama tanpa menyebutkan anti korupsi atau Xi Jinping. Sebaliknya, fokusnya adalah pada menerobos. Puncaknya adalah kalimat yang dikaitkan dengan Mao Zedong, pergilah ke Shanxi Utara dan temukan Liu Zidan.